Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Richard Official. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang video demonstrasi kontekstual nilai-nilai dan peran guru penggerak. Video ini berlandaskan pada tugas modul 1.2a.6 tentang demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak. Saya adalah CGP Angkatan 8 Kota Solo dengan fasilitator Bapak Sarfudin Pardede, Bapak Amran ya, dengan fasilitator Bapak Amran Sarfudin Pardede. Kemudian pengajar praktik Ibu Fauzia Isfandiari. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan semua. Bagi yang belum like, komen, dan subscribe, silakan bantu like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang channel-channel saya berikutnya. Baik rekan-rekan, kita lanjut, yakninya yang dimiliki oleh guru penggerak. Ada 5. Yang pertama yakninya berpihak pada murid. Yang kedua inovatif. Yang ketiga mandiri. Yang keempat kolaboratif. Maka yang menjadi acuan kita sekarang adalah bagaimana saya bisa menerapkan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang guru penggerak ini jika saya sudah selesai pendidikan guru penggerak, ataupun hal-hal yang telah saya lakukan di waktu saya menjadi seorang guru penggerak. Baik, yang pertama yakninya berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai among belajar, saya akan berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran murid-murid saya. Saya akan berpihak pada murid di mana saat proses pembelajaran selalu menggali bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan yang akan saya lakukan, yang pertama sekali yakninya kita gali minat dan bakat peserta didik. Sehingganya dengan mengetahui minat dan bakat peserta didik, maka nantinya kita bisa mengklarifikasikan atau mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan yang mereka miliki atau potensi yang mereka miliki. Sehingganya dalam pembelajaran mereka lebih termotivasi, lebih bersemangat dalam pembelajaran. Berpihak pada murid, jadi dalam pembelajaran pun kita akan cek di mana menonjolnya siswa tersebut, di mana potensi yang dimiliki oleh siswa. Sehingganya jikalau kita sudah mengetahui potensi yang dimiliki oleh seorang siswa, maka nanti dalam pembelajaran kita akan memperlakukan siswa tersebut sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Berikutnya yakninya berinovasi. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan dengan mengikuti tuntunan zaman. Nilai inovatif yang saya miliki diharapkan dapat meningkatkan minat dan bakat siswa dalam pembelajaran sehingga memotivasi siswa ke arah yang lebih baik. Nah, kegiatan yang akan saya lakukan atau yang telah saya lakukan yakninya berinovasi ya, dengan pemakaian media-media digital, baik nantinya penggunaan YouTube ataupun media-media standar seperti PowerPoint, ataupun menggali kemampuan siswa sehingga kita mengetahui apakah siswa ini bisa menggunakan
dalam hal ini, sebagai seorang pendidik, saya memiliki kemampuan dan motivasi diri yang kuat untuk menjadi sosok yang bisa ditauladani oleh siswa. Hal ini akan mampu memberikan motivasi pada peserta didik untuk memulai hal yang lebih baik dari dirinya sendiri. Jadinya kita menggali kemampuan diri siswa tersebut, ya. Dan sebagai seorang, kita harus memiliki sosok yang bisa ditauladani oleh peserta didik. Contoh, jadinya hadir tepat waktu. Sehingga dikala kita hadir tepat waktu, kita bisa menyambut kedatangan siswa. Misalnya jam masuk siswa jam 7.15. Maka seorang peserta pendidik, ya, saya sebagai seorang pendidik akan berusaha hadir nantinya jam 7. Artinya ada waktu 15 menit untuk menyambut kedatangan siswa. Sehingga dengan hal tersebut memotivasi siswa untuk lebih baik karena ada sosok yang ditiru oleh siswa tersebut. Ataupun dalam pembelajaran, menuntut siswa itu yakninya pede, percaya diri terhadap dirinya, ya, memberikan motivasi kepada siswa karena dia adalah seorang peserta didik yang mampu, karena tidak ada siswa yang bodoh, namun yang ada adalah siswa yang mampu, yang bisa berpotensi, yang bisa berprestasi. Berikutnya adalah yakninya reflektif. Seorang guru, kita mampu belajar dari pengalaman sebelumnya agar bisa memperbaiki diri untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Reflektif itu ibarat kita berkaca di air tenang, artinya ketika kita berrefleksi, kita harus ikhlas dalam menjalankannya. Seorang guru itu harus memiliki sifat refleksi ke siswa. Kita bisa berefleksi dengan cara intuisi yang semakin tajam, ya, berani menerima tantangan serta berani merefleksi di setiap pembelajaran. Sehingga dengan adanya kemampuan refleksi ini, kita bisa lebih baik lagi karena belajar dari pengalaman. Orang yang belajar dari pengalaman, maka dia akan semakin meningkat dalam pembelajarannya, karena kekurangan di masa lalu akan menjadi pelajaran baginya di masa mendatang. Nah, kegiatan reflektif yang akan saya lakukan adalah yakninya mengevaluasi setiap pembelajaran yang saya lakukan, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Sehingganya jika sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka akan saya lakukan ke depannya hal-hal yang lebih baik. Namun jika belum sesuai, maka saya perlu perbaikan, baik itu dari model, metode, ataupun strategi berikutnya. Terakhir adalah yakninya kolaboratif. Sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kolaborasi dengan berbagai pihak akan membantu memberikan kemudahan pada kita dalam mendukung peran kita sebagai guru. Saya melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk memotivasi belajar siswa, serta menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, sehingga ada hubungan timbal balik antara guru dan orang tua. Maka nantinya adalah yang pertama, berkolaborasi dengan teman sejawat atau teman-teman sesama guru. Hal ini bertujuan yakninya memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru dalam pembelajaran, ya, berbagi atau curhat dengan teman sejawat nantinya tentang kelemahan atau kelebihan dalam pembelajaran, sehingga nantinya ada feedback atau hubungan timbal balik dari teman sejawat tersebut, baik nantinya berupa saran ataupun arahan dari teman ataupun kritikan yang akan bersifat membangun untuk pembelajaran.
kita akan mengetahui karakter peserta didik, kita akan mengetahui apakah mereka itu di rumah mengulang pelajaran atau tidak, karena adanya kolaborasi dengan orang tua ataupun komunikasi yang aktif antara guru dengan orang tua, sehingganya kita bisa terjalin hubungan yang baik. Baik, demikian video pendek saya pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian